Pesona geowisata Aceh. Nah, kalau ngomongin tentang geowisata, nggak jauh-jauh dari objek wisata yang berhubungan dengan geologi. Seperti lokasi wisata yang kita kunjungi ini, Pegunungan Siron. Pegunungan Siron ini terletak di Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar. Persisnya di sepanjang pinggir jalan Janto Lamno. Secara geomorfologi, pegunungan ini terbentuk dari proses pengangkatan karena pengaruh tekanan lempeng tektonik dan pengaruh struktur geologi yang berupa patahan, sehingga membentuk bentang alam triangular faset, seperti kenampakan segitiga pada lereng-lereng pegunungannya. Yang lebih menarik lagi, ternyata daerah Pegunungan Siron ini secara geologi merupakan daerah melang. Daerah melang adalah daerah terbentuknya batuan dengan cara tercampur seluruhnya dari berbagai jenis dan umur yang berbeda akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Kita sekarang sedang berada di kaki perbukitan Siron. Di sana adalah puncak dari Bukit Siron. Karena kami penasaran bagaimana pemandangan dari atas puncak, maka kami putuskan untuk naik ke atas sana. Ya, saat ini kita sudah berada di 2/3 perjalanan menuju puncak Bukit Siron, tinggal 1/3 lagi. Ini teman-teman lagi pada istirahat, mengumpulkan energi lagi, karena ya lumayan curam juga jalannya dari bawah ke atas. Gitu, kami udah selesai istirahat sebentar, lanjut lagi menuju puncak. Wah, luar biasa indahnya. Wah. Ya, luar biasa indahnya. Dari atas, kita bisa melihat Pegunungan Siron yang begitu eksotis menjulang tinggi. Hamparan rumput hijau melambai diterpa angin, seperti permadani indah. Oke, saat ini kita sedang berada di puncak perbukitan Siron. Ini sambil menikmati suasana pemandangan yang indah dan sejuk. Kita berbincang-bincang ini mengenai bagaimana sih kondisi geologi di daerah perbukitan Siron ini. Sudah ada Muklis, ya, sudah ada Rehan dan Aulia ya. Jadi Muklis, bisa dijelasin bagaimana tentang kondisi jenis batuan atau litologi yang terdapat di daerah ini gitu. Ya, ini merupakan daerah tektonik, daerah aktif tektonik. Nah, ada beberapa litologi yang terdapat di sini. Di tempat kita berdiri sekarang ini merupakan serpentinit yang terbentuk karena adanya proses tektonik, serpentinit melang tektonik. Nah, kemudian di belakang saya itu bisa kita lihat yang tumbuhannya lebat, itu merupakan batu gamping. Batu gamping formasi raba yang terbentuk sekitar 250 juta tahun yang lalu, berumur jura sampai dengan Trias. Nah, kemudian di bawah tadi, waktu kita naik ke atas bukit ini, itu juga kita ketemu kontak litologi antara serpentinit dengan batu saba. Kemudian tidak jauh dari blok ini, kita juga bisa menjumpai batuan andesit. Batuan andesit, kita bisa lihat di sana struktur seperti perlapisan. Nah, itu merupakan satu bagian dari kompleks Indrapuri ini. Ya. Oke, jadi Muklis sudah jelasin tadi. Ternyata di daerah perbukitan Siron ini banyak sekali terdapat jenis batuan yang berbeda-beda ya, berbeda jenisnya dan berbeda umurnya. Itu yang menandakan bahwa di daerah ini dinamakan daerah melang ya. Ini sangat jarang terjadi ya, daerah melang ini ya.
Oke. Ada Rehan ya. Ini salah satu geologis wanita. Rehan bisa jelaskan nggak nih bagaimana bentang alam atau kondisi geomorfologi yang terdapat di daerah perbukitan Siron ini? Ya, kalau kita lihat di daerah Siron ini tuh terdiri dari geomorfologi, morfologi yaitu perbukitan bergelombang. Tapi kita juga banyak menemukan triangular facet yang merupakan hasil dari erosi. Dan erosi ini terjadi karena adanya struktur yang berkembang sehingga bagian-bagian yang lemah akan lebih mudah tererosi, dan yang resisten yang lebih kuat akan membentuk segi-segitiga yang kita temukan sekarang, yaitu triangular facet gitu. Ya, jadi seperti Rehan bilang tadi, itu banyak bentukan-bentukan atau bentang alam triangular facet ya, seperti segitiga-segitiga itu akibat dari erosi yang berkembang di daerah perbukitan Siron ya. Di sini juga ada Aulia ya. Bisa jelaskan juga Aulia bagaimana struktur geologi yang berkembang di perbukitan Siron. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Muklis dan Raihan, di sini ada produk melangs dan juga ada perbukitan gelombang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu secara umumnya dikontrol oleh sesar naik. Dimana kalau kita lihat di sepanjang di bentang alam Bukit Siron ini banyak pegunungan-pegunungan yang dimana di situ lebih banyaknya sesar naik yang berkembang seperti itu. Oke, jadi ternyata di perbukitan Siron ini sangat kompleks kondisi dan proses geologi yang terjadi ya. Jadi saya pikir Muklis, dengan kekompleksan struktur dan geologi yang berkembang di daerah ini sangat pantas ya daerah perbukitan Siron ini dijadikan salah satu daerah geowisata di Aceh ya. Lokasi ini sangat cocok untuk dijadikan salah satu lokasi geowisata. Nah, secara keunikan geologi, proses keunikan geologi, kemudian proses pembentukan batuan itu semua ada di sini. Nah, daerah ini sangat cocok untuk diangkat menjadi salah satu geowisata dan kemudian juga sangat cocok untuk diusulkan menjadi warisan geologi. Oke, jadi ini salah satu daerah yang sangat cocok dijadikan geowisata. Selain dari daerah ini, kita juga nanti akan pergi ke beberapa tempat lain ya. Salah satunya adalah air terjun Kuta Malaka, masih di daerah Aceh Besar. Karena itu kita langsung pergi ke sana ya. Oke. Air terjun Kuta Malaka. Sesuai namanya, air terjun ini terletak di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Tidak jauh berbeda dengan perbukitan Siron. Dalam perjalanan menuju air terjun Kuta Malaka, mata kita masih dimanjakan dengan deretan pegunungan indah dan eksotis. Untuk sampai ke air terjun ini, kita harus menuruni anak tangga yang berliku sejauh kurang lebih 300 meter. Rimbunnya pepohonan membuat udara terasa sejuk. Semakin dekat dengan air terjun, suara gemericik air semakin terdengar. Dan inilah air terjun Kuta Malaka. Secara geologi, air terjun Kuta Malaka terbentuk karena adanya pengaruh patahan naik yang terjadi di daerah ini. Karena zona patahannya luas, membentuk 7 segmen patahan secara sejajar. Ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun. 7 segmen patahan inilah yang menyebabkan air terjun Kuta Malaka mempunyai 7 tingkat. Bergeser ke Kecamatan Indrapuri, sekarang kita akan menuju ke air terjun Moncenong. Butuh perjuangan ekstra untuk sampai ke sini, karena akses jalannya yang lumayan ekstrim. Tapi bagi penyuka olahraga sepeda gunung atau motor trail, lokasi ini bisa dijadikan sebagai geotrek. Sesampainya di lokasi, kita masih harus menuruni tebing kecil dengan bantuan tali. Perjalanan ekstrim tadi terbayarkan dengan suasana air terjun Moncenong yang masih alami. Air terjunnya berwarna hijau kebiruan. Batuan yang terdapat di lokasi ini adalah batu gamping, masih berasal dari formasi Raba. Yang uniknya, batu gamping sudah mengalami pelarutan yang tinggi, sehingga terbentuk celah dan rongga-rongga.
Begitulah perjalanan kami kali ini. Pegunungan Sirun sebagai daerah melang dengan kondisi dan proses geologi yang kompleks. Air terjun Kuta Malaka yang terbentuk karena pengaruh proses patahan naik. Air terjun Moncenong dengan kondisi batu gampingnya yang telah berongga-rongga karena proses pelarutan yang tinggi. Aceh memiliki banyak potensi geowisata yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Butuh dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Aceh sebagai salah satu destinasi geowisata yang menarik.